Konferensi Malino Pembentukan NIT 1946. Konferensi Malino dicanangkan untuk membicarakan gagasan politik federal antara pihak Belanda dengan tokoh-tokoh masyarakat yang cenderung pada ide bentuk negara federal yang dipromosikan pemerintah Belanda. Usaha ini sebenarnya bertujuan untuk memecah belah wilayah Indonesia dalam bentuk pemerintahan federal, negara-negara bagian yang terikat dengan kerajaan Belanda, dan Republik Indonesia akan dijadikan sebagai salah satu negara bagian. Khusus Indonesia, Belanda sudah sejak April tahun 1944 telah mempersiapkan pendudukan kembali atas negara Indonesia, di mana antara Belanda dan Inggris telah menyelenggarakan perundingan-perundingan di London dan Kandy, di mana perundingan tersebut menghasilkan Civil Affair Agreement yang isinya antara lain pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada pihak Belanda, khusus yang menyangkut Sumatera, daerah Indonesia yang dibawakan oleh Southeast Asia Command atau CEAC. Di saat itu, Belanda ingin menerapkan politik adu domba, divide and empire, dengan cara negara Indonesia menjadi beberapa negara bagian. Khusus di wilayah Timur Nusantara, Belanda bermaksud untuk satu negara bagian, yakni Negara Indonesia Timur atau NIT. Di bagian barat Indonesia sudah dibentuk beberapa negara bagian, seperti Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Namun setelah dekret Presiden Juli 1959, maka negara bentukan Belanda ini bubar dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum konferensi diadakan, Belanda telah menyiapkan kooperator-kooperator yang akan dijadikan sebagai wakil dari berbagai daerah untuk menghadiri konferensi tersebut. Belanda hanya memilih orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Belanda sendiri. Alasan Van Mook memilih Malino sebagai tempat berlangsungnya konferensi yakni kedudukan Sulawesi Selatan yang sangat strategis dari sudut politis, ekonomis, dan geografis. Di samping itu, Van Mook juga ingin memperlihatkan kepada umum bahwa pemerintah Belanda telah menguasai politik dan keamanan di Sulawesi Selatan. Sehari sebelum konferensi berlangsung, yakni pada tanggal 15 Juli tahun 1946, semua peserta sudah hadir. Mereka masing-masing diberi penginapan di beberapa tempat yang tersebar di Malino. Sedangkan ruang rapat tempat konferensi akan diadakan telah dipersiapkan pula di sebuah gereja Katolik milik Misa. Van Mook sendiri telah tiba di Malino pada saat pelaksanaan konferensi berlangsung. Para peserta yang menghadiri konferensi Malino terdiri dari perwakilan dari pihak Belanda dan pihak Indonesia yang terdiri dari pemuka rakyat, aliran-aliran masyarakat, kepala-kepala swapraja, dan himpunan masyarakat adat, serta tidak ketinggalan anggota pers, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk meliput jalannya konferensi. Setelah semua peserta hadir dalam ruang rapat, konferensi Malino segera dibuka oleh Van Mook, di mana rencananya konferensi dilaksanakan selama 10 hari dari tanggal 16 Juli sampai 25 Juli 1946. Konferensi Malino pada umumnya membahas tentang rencana pembentukan negara-negara federal sebagai bagian dari suatu negara federal dan susunan ketatanegaraan
bentuk negara federal, di mana dalam konferensi berlangsung muncul berbagai resolusi, mosi serta pertanyaan dari peserta. Namun perdebatan yang paling serius adalah mengenai bentuk negara. Muncul perdebatan yang dilatar belakangi oleh adanya dua golongan yang menghendaki bentuk negara federal dan ada yang menginginkan bentuk kesatuan. Bagi golongan yang menginginkan bentuk federal, melihat bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beberapa kelompok etnis kultural yang mempunyai ciri budaya masing-masing, serta perbedaan sifat-sifat ekonomi antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Sedangkan golongan yang menginginkan bentuk negara kesatuan berpandangan bahwa Indonesia adalah negara bekas jajahan Belanda, dengan mempunyai perasaan historis yang sama, karena secara politis kesatuan itu lebih ditentukan oleh situasi historis tertentu. Terlepas dari perdebatan itu, konsep negara federal tetap menjadi dasar diadakannya konferensi ini. Secara garis besarnya, konferensi ini memutuskan tentang wakil-wakil rakyat untuk mewujudkan perombakan struktur dan politik Nederland Indies menjadi negara merdeka dan berdaulat. Negara Indonesia Serikat yang terdiri dari 4 negara bagian, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Timur. Serta konferensi ini memutuskan peralihan pemerintahan dari pihak Belanda ke pemerintah negara Indonesia Timur. Akhirnya setelah seluruh rangkaian kegiatan telah dilangsungkan selama beberapa hari dan telah menghasilkan keputusan, maka tepat pukul 17.00 WITA pada tanggal 25 Juli tahun 1946, konferensi tersebut ditutup oleh Van Mook.